Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Ladies and gentlemen, You are listening to 92.1 Pro 2 FM, Suara Kreativitas. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 2 FM, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Belajar di RRI, Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Sahabat Rati, balik lagi masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Balik lagi kita di program belajar di RRI, masih di kelas inspirasi. Hari ini tanggal 25 Juni 2020 bersama Joji Suhendri ya. Dan seperti biasa untuk kelas inspirasi kita akan menelpon atau menghubungi narasumber yang hari ini adalah bernama Yusnadi Nazar, gara-gara ada huruf Z jadi terkontaminasi ya. Atau panggilan akrabnya adalah Kak Odi. Profesinya adalah pewarta foto atau wartawan foto. Ini menarik banget ya, karena selama ini kan mungkin kita taunya wartawan gitu profesi, tapi ternyata ada wartawan foto. Nanti biar Kak Odi aja deh yang menjelaskan. Untuk sahabat kreatif dimanapun bisa ngobrol, bukan ngobrol ya, lebih tepatnya bertanya kepada Kak Odi yang berhubungan dengan profesinya. Siapa tahu di antara kamu ada yang berkeinginan atau bercita-cita menjadi seorang wartawan. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, jadi mau sapa dulu Kak Odinya. Halo, selamat siang Kak Odi. Siang Bang. Oke, Kak Odi apa kabar Kak Odi? Alhamdulillah baik. Baik ya, Kak Odi lagi di mana nih? Lagi di kantor nih Bang. Lagi di kantor ya? Iya. Nggak apa-apa diganggu waktunya sekitar 1 jam ya? Nggak apa-apa Pak. Siap. Kak Odi ini kebetulan juga kalau nggak salah semalam tuh aku dapat titipan pesan Kak. Ya. Katanya salam buat Kak Odi dari Lizawati. Oh iya, itu teman sekolah. Teman sekolahnya memang benar pernah sekelas apa gimana Kak Odi? Pernah sekelas, kelas 3. Oh, kelas 3 sekelas ya? Iya. Oke. Siap. Jadi Kak Odi ini emang asli orang Tanjung Pinang kayaknya ya? Iya, benar. Kebetulan lulusan dari SMA Negeri 2 ya Kak Odi ya? 2. Iya. Nah Kak Odi ini profesinya adalah pewarta foto atau wartawan foto ya? Iya. Ini menarik banget Kak Odi. Aku sendiri tadi sempat nanya sama teman-teman reporter di RRI. Mungkin Kak Odi juga kenal sama Mas Agus sama Aryo Wisnu ya. Aku nanya dong sama mereka, ini profesinya apa sih sebenarnya pewarta foto? Tapi Kak Odi jangan jawab sekarang. Kak Odi bisa langsung jelasin aja ke teman-teman kita. Oke. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Kak Odi bisa bantu jawab ya. Insya Allah. Oke. Siap Kak Odi, langsung aja kita kasih waktunya untuk menginspirasi di kelas inspirasi hari ini. Oke, siap Kak Odi ya? Baik. Siap, silakan. Oke. Mungkin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin awalnya kita tahu penjabaran fotografi secara umum dulu. Jadi begini, fotografi itu adalah hobi banyak orang sebenarnya. Tapi tidak semua orang ngerti fotografi itu apa. Nah, sudah menjadi hal wajib untuk mengambil gambar pada tiap momen yang kita punya, untuk kemudian memamerkannya lewat akun-akun media sosial. Namun banyak orang yang tidak mengerti fotografi. Sekarang saya mungkin secara keilmuan saya akan menjabarkan sedikit arti fotografi secara umum. Fotografi merupakan serapan dari bahasa Inggris, fotografi, yang berarti foto
adalah cahaya dan grafo adalah melukis atau menulis. Itu asal kata dari bahasa Yunani kuno. Jadi fotografi itu merupakan sebuah proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Nah, begitulah kira-kira. Untuk definisi fotografi yang lebih umum itu mungkin memiliki arti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek ya, dengan merekam pantulan cahaya mengenai objek tersebut. Nah, sekarang saya coba mengutip pendapat para ahli fotografi tentang arti fotografi itu sendiri. Menurut salah satu fotografer asal Amerika, Ansel Adams, fotografi lebih dari sekedar sebuah sarana ide komunikasi faktual. Menurutnya fotografi adalah sebuah seni kreatif. Jadi ya, kita yang punya hobi tidak hanya sekedar motret-motret aja, tapi harus punya nilai seni dalam foto itu sendiri, seni kreatif dalam mengambil gambar, dalam mengambil foto. Nah, fotografi itu sebenarnya sebagai media ekspresi ya, dan komunikasi yang kuat tentunya. Fotografi itu menawarkan persepsi yang tidak terbatas. Nah, tidak dapat disangkal, kenyataannya fotografi memang bagian dari cabang seni rupa yang paling muda. Nah, mungkin satu lagi arti fotografi itu merupakan kombinasi campuran antara imajinasi pemotret, keterampilan, dan kemampuan yang praktis. Jadi motret bukan hanya mengambil gambar aja, namun menata. Kita harus menata objek-objek yang ada di dalamnya agar bisa mencapai nilai estetik yang baru gitu. Nah, secara garis besar fotografi yang dijelaskan merupakan suatu proses untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Pada prinsipnya, fotografi itu sendiri memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium menangkap cahaya. Tentunya menggunakan kamera. Nah, selanjutnya mungkin jenis-jenis fotografi ya. Jenis fotografi itu ada banyak. Nah, di sini saya mungkin menjabarkan sedikit. Fotografi itu ada namanya potret fotografi. Selain itu ada fotografi landscape. Fotografi landscape itu fotografi pemandangan yang memotret keindahan alam. Selanjutnya mungkin ada human interest tentang human interest fotografi human interest. Nah, human interest ini fotografi yang berhubungan dengan manusia, wajah, terus mungkin ada fotografi panggung, fotografi jalanan atau street fotografi, terus ada wildlife fotografi. Wildlife fotografi itu fotografi alam. Nah, sebenarnya masih banyak lagi. Nah, tentunya dari inti semua itu ada yang namanya fotojurnalistik. Nah, selanjutnya fotojurnalistik ini mungkin saya bisa jelasin sedikit. Secara umum fotojurnalistik, nama orang pemotretnya dinamakan pewarta foto atau wartawan foto atau jurnalis foto. Secara umum pengertian jurnalistik itu teknik dan proses yang berkenaan dengan penulisan berita, feature, dan opini di media massa, baik cetak
online elektronik. Pengertian jurnalistik itu terkait erat dengan kewartawanan dan media massa. Fotojurnalistik sendiri merupakan salah satu bentuk dari jurnalisme, yaitu mengumpulkan, menyunting, dan memperlihatkan bahan berita untuk publikasi penyiaran yang menggunakan gambar-gambar dalam rangka mengabarkan sebuah berita. Nah, fotografi jurnalistik ini memang beda dari fotografi jenis fotografi lainnya. Foto jurnalistik itu dalam memotretnya harus menggunakan, maksud saya harus memikirkan ide terlebih dahulu apa yang ingin dipotret. Nah, foto jurnalistik sekarang sering hanya merujuk gambar-gambar diam. Dalam beberapa istilah ada juga video jurnalistik gambar bergerak. Selanjutnya mungkin dari saya itu aja ya, pengertian fotografi dan fotojurnalistik. Nah, orang yang mengerjakan fotojurnalistik itu dinamakan pewarta foto atau wartawan foto atau jurnalis foto. Nah, begitu Bang, kira-kira Bang. Oke, Kak Odi, itu udah dijelaskan secara dasar ya sebenarnya profesi Kak Odi itu seperti apa. Nanti kita akan lanjut lagi Kak Odi. Oke. Kita break dulu ke lagu hiburan ya. Siap. Untuk sahabat kreatif yang seperti sudah Joji bilang tadi, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan ke Kak Odi, silakan di Facebook kita bisa, di grup sahabat kreatif juga boleh, mention kita lewat Twitter juga oke, WhatsApp kita juga boleh di 0811 777 9210. Nanti Joji kembali bersama Kak Odi, masih tentunya di acara Belajar di RRI, kelas inspirasi hari ini tanggal 25 Juni 2020. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru, sahabat kreatif Jess. Bagaimana bisa? Ini sebuah pertanyaan yang mungkin akan kita ucapkan kepada seseorang yang ada di posisi di luar dugaan ya. Kayak misalnya kamu punya teman yang dulu itu jago banget ngegambar, terus tiba-tiba setelah ketemu dia jadi atlet gitu, atlet olahraga. Kok bisa gitu? Gimana bisa? Kok bisa jadi di profesi yang sekarang? Nah, untuk kelas inspirasi hari ini kita masih bersama Kak Odi. Halo Kak Odi. Halo. Masih standby ya. Yuk. Nah tadi Kak Odi udah cerita nih Kak Odi tentang apa itu fotografi dan pengetahuan dasar lah barangkali ya istilahnya ya. Nah mungkin juga teman-teman di rumah nih Kak Odi termasuk Joji juga pengen tahu cerita bagaimana Kak Odi bisa jadi seorang pewarta foto atau wartawan foto seperti sekarang. Baik. Ya kan pasti ada sebabnya dong ya. Baik. Oke, coba Kak Odi cerita deh gimana cerita awalnya sampai akhirnya Kak Odi jadi seorang pewarta foto atau wartawan foto. Silakan Kak Odi. Oke, baik. Jadi gini, awalnya sejak SMA ya suka sama mulai motret-motret, megang kamera. Jadi awalnya sih nggak tertarik. Awalnya sih dulu waktu SMA main musik. Nah, setelah kelas 3 itu udah mulai motret-motret. Itu pertama kali dapat kamera pemberian orang tua. Kamera jadul lah ya, masih pakai film. Nah, mulailah motret-motret, mengabadikan di sekolah, terus kelulusan. Nah, setelah lulus itu saya berpikir, ini mau kemana ini nanti, begitu kan. Jadi saya cari-carilah bertanya-tanya ke sana ke sini. Nah, jadi pas tamat SMA itu saya memutuskan untuk kuliah. Nah, kuliah di sini saya mengambil jurusan komunikasi. Nah, di situ ada mata kuliah fotografi. Jadi saya ingin memperdalam aja. Nah, selama ini kan saya nggak tahu pengertian foto, cuma foto-foto aja. Nah, setelah kuliah baru tahu artinya. Nah, dari kuliah lah tahun 2000
SMA tahun 2002 ya, 2001 udah mulai motret-motret, 2002 mulai belajar kuliah di Bandung ya, di Bandung jurusan komunikasi. Nah dari situ mulai memperdalam, belajar. Nah, belajar kuliah hampir 5 tahun saya kuliah. Itu mulai fotografi dasar awalnya, fotografi dasar. Nah, mulai masuk semester 5 nih baru mulai tahu ini foto jurnalistik. Nah, foto jurnalistik. Jadi di komunikasi itu ada jurusan jurnalistik, humas, periklanan. Jadi saya sesuai dengan hobi saya lah motret, itu saya ngambil jurnalistik karena ada yang namanya foto jurnalistik. Nah, mungkin saya bisa jelaskan lagi di sini, fotografi itu merupakan bagian dari jurnalistik yang tidak terpisahkan menurut saya. Itu satu kesatuan. Nah, jadi setelah kuliah makin tertarik nih dengan foto jurnalistik karena saya udah pernah belajar, setidaknya pernah sedikit udah tahu ilmunya. Nah, setelah kuliah itu saya coba menghubungi, awalnya nggak kepikir sih mau jadi wartawan sebenarnya. Nah, terus saya ditawarkan lah sama senior saya ya, untuk menjadi pewarta foto lepas. Nah, jadi tidak terikat di media, jadi bisa kita motret, dikasih tugas, cari berita ini, terus kita kirimkan. Lalu itu awalnya saya di pewarta foto lepas di LKBN Antara ya, Lembaga Kantor Berita Nasional tuh, Antara foto.com. Nah, di situ saya mulai belajar lagi. Nah, karena mulai praktek nih. Sebelumnya kan hanya teori aja pas kuliah. Nah, di situ mulailah tahun 2007 ya, mulai motret foto jurnalistik ya, foto jurnalistik. Nah, sebelumnya sih sudah motret yang lain-lain, motret wedding, motret pemandangan, motret human interest, potret seperti itu. Nah, dari mulai tahun 2007 itu mulailah di antarafoto.com itu mulai karir foto jurnalistik selama 2 tahun ya, sampai 2009 itu jadi pewarta foto lepas. Nah, setelah 2009 saya kebetulan ada lowongan di Tanjung Pinang ya, di media Batam Post. Nah, saya masuk ini terus diterima di Batam Post. Nah, sampailah sekarang. Kira-kira sekarang 2008. Sudah hampir mulai dari 2007 berarti lebih kurang udah 13 tahun saya motret foto jurnalistik. 13 tahun ya? 13 tahun, Bang. 13 tahun lah. Kalau dari foto jurnalistik ya, kalau dari belajarnya kan dari tahun 2001 itu udah mulai belajar kan. Tapi foto jurnalistiknya udah 13 tahun. Iya, 13 tahun lah lebih kurangnya, 2007 ya. Nah, itu sampailah sekarang. Nah, jadi memang orang jarang dengar nih wartawan, orang banyak dengarnya wartawan. Nah, selain itu kan ada namanya wartawan foto. Jadi dia itu tugasnya mencari foto untuk mendampingi berita. Misalnya seperti ini ya. Misalnya ada pemberitaan dari wartawannya, misalnya saya di Batam Post. Nah, dari wartawannya ada menulis berita misalnya jalan berlubang gitu di Tanjung Pinang. Nah, saya sebagai pewarta fotonya saya wajib nih mencari jalan berlubang di mana gitu. Nah, itu jadi untuk memperkuat foto ini nggak bisa dipisahkan dari berita. Jadi setiap ada berita harus ada foto. Nah, itu sebagai buktinya. Nah, foto jurnalistik ini sebagai bukti. Begitu. Jadi setiap ada berita harus ada foto. Misalnya berita kebakaran. Nah, tentu
pewarta foto harus duluan terjun ke lapangan untuk mengambil gambar kebakaran. Nah, seperti itu, Bang. Jadi memang nggak bikin beritanya ya Bang Odi ya? Saya nulis. Jadi di foto jurnalistik ini ada namanya caption foto. Jadi kita menerangkan foto itu apa, jadi gitu. Mendeskripsikan foto yang dia tampilkan. Betul. Ya. Jadi misalnya jalan berlubang itu di mana. Jadi ada 5W 1H-nya juga. Di mana, apa, tujuannya apa itu. Jadi foto jurnalistik ini menurut saya pesan intinya nggak hanya foto bagus, Bang. Jadi dalam foto jurnalistik itu harus ada pesan yang disampaikan. Itulah tujuan foto jurnalistik, pesan yang penting, gitu, Bang. Tapi bukan jenis artikel yang ditulis sama Bang Odi berarti ya? Bukan. Lebih menggambarkan foto itu menceritakan tentang apa sebenarnya? Betul. Jadi di dalam foto jurnalistik nanti ada lagi cabangnya, Bang. Jadi ada foto story namanya. Nah, di situ pewarta foto dituntut harus menulis juga. Jadi mendeskripsikan foto-foto. Jadi kalau misalnya foto jurnalistik itu kan ada foto tunggal, ada foto seri, ada foto story, begitu, ada foto esai. Nah, kalau foto story ini, foto itu terdiri dari banyak foto, jadi fotonya bercerita. Nah, di situ kita sebagai pewarta foto wajib menjelaskan satu-satu foto itu sampai tujuannya kena ke pembaca yang melihatnya. Oh, ini artinya begitu, Bang. Jadi ada dituntut juga untuk menulis. Tetap harus bisa nulis juga ya. Iya, nggak aja motret aja. Jadi itulah foto selama 13 tahun saya ya sampai sekarang ya begitu kerjanya. Nah, begitu. Jadi ya kalau menurut pewarta foto itu ya capek ya, memang capek. Kita ada untungnya juga, Bang. Jadi kita kenal banyak orang. Itu aja. Betul. Kawan. Kak Odi ini ada pertanyaan nih Kak Odi. Ya. Dari Lucy namanya. Ya. Kenal nggak? Lucy. Enggak kenal. Kayaknya kenal ya. Kenal nggak kayaknya? Enggak. Oke. Jadi salam kenal dari Lucy untuk Kak Odi. Iya, baik. Katanya gini, Kak mau tanya dong, pernah ikut lomba-lomba foto gitu nggak sih? Pernah. Oke. Pernah. Lomba foto apa tuh Kak Odi lebih tepatnya? Lomba foto, lebih banyak lomba foto jurnalistik sih. Jadi seperti lomba foto pelabuhan award, terus Dahlan Iskan Award, seperti itu. Kapan terakhir Kak Odi waktu ikut lomba foto jurnalistik itu? Terakhir itu udah 2 tahun belakang ini udah jarang ikut lomba sih. Tapi lombanya tetap jalan, cuman Kak Odinya yang jarang ikut ya? Iya, jarang ikut. Jadi lebih fokus ke lapangan dulu gitu. Oke, Kak Odi pernah ikut lomba yang tingkatnya nasional gitu nggak sih? Iya, pernah. Pernah juga ya? Pernah beberapa kali ada juara favorit. Oh, bahkan udah ada prestasinya Kak Odi ya? Alhamdulillah. Wih, mantap. Itu foto terkait korupsi ya. Waktu itu yang dapat prestasi itu? Iya, temanya itu korupsi. Jadi fotonya itu waktu itu saya ngirim foto kejaksaan itu menyita uang korupsi ya, 3,5 miliar. Jadi fotonya itu uangnya banyak. Nah, saya foto uangnya itu. Jadi ada jaksa-jaksanya di situ. Di foto aja kalau dia nggak diambil ya? Gimana? Enggak. Di foto aja. Di foto aja nggak boleh diambil. Nah, kalau di waktu itu siapa yang menyelenggarakan lombanya? Itu kalau nggak salah KPK kalau nggak salah. Oh, emang langsung dari KPK ya? Makanya temanya korupsi juga ya? Iya benar. Oke. Nah ini pas banget Kak Odi. Jadi Lucy juga bukan hanya punya satu pertanyaan. Dia punya satu pertanyaan lagi. Dia bilang bagi-bagi tips dong gimana cara mencari angle yang baik untuk menjadi seorang wartawan foto. Terima kasih, sukses gitu buat Kak Odi katanya. Amin. Oke. Nah, bagi tipsnya Kak Odi, gimana tuh? Oh, siap. Jadi kalau menurut saya sih, yang pertama harus punya kamera dulu, yang penting. Oke. Punya kamera, terus ya intinya banyak belajar tapi yang lebih pengalaman. Saya sendiri sampai saat ini masih belajar sama yang senior, masih terus bertanya. Itu penting tuh. Nah, gitu. Jadi tipnya sih sebenarnya
kemauan aja sih, jadi diri sendiri kalau menurut saya. Jadi nggak, sebelum terjun ke dunia jurnalistik itu harus benar-benar dipikirkan. Nah ini kalau apalagi jadi wartawan foto, pewarta foto, pulang malam, pulang subuh, keluar malam, keluar subuh, nah begitu. Emang itu aja sih dipikirkan. nggak kenal waktu kau dia ya? Nggak kenal waktu. Jadi emang 24 jam. butuh dedikasi yang tinggi juga ya sama Betul, profesinya betul. ya. Betul. Jadi Oke. pewarta foto itu sebelum harus sampai duluan di lapangan. Sebelum wartawannya gitu ya. Sebelum wartawan tulis tuh kita pewarta foto harus sampai dulu karena kita mengabadikan gambar itu, misalnya kebakaran atau ada kecelakaan. Nah, jadi intinya terus satu lagi ya, harus punya keberanian juga menghadapi seperti kayak sekarang ini pandemi ini kan. Ya. Nah orang kan pada takut nih ya, kita mau nggak mau karena profesi harus turun juga. Tetap Karena pasang badan ya. Iya. Seperti contohnya misalnya pemakaman almarhum wali kota. Ya bukan mau nggak mau ya, memang harus turun kita ngambil gambar itu. Karena memang bagian dari profesi ya Kak Odi ya. Betul. Tapi tentu harus memikirkan keamanan juga, Bang. Betul. Saya pun pakai APD juga, Tetap. APD buatan sendiri. Jadi itu harus dipikirkan. Yang penting nomor satu jadi wartawan foto itu keamanan diri sendiri. Keselamatan kerja tetap harus dijaga ya. Betul, itu yang paling nomor satu. Bukan hanya mengejar kejadian di lapangan, tapi yang penting itu di lapangan itu kita bagaimana cara kita menjaga diri kita sendiri. Itu aja. Betul. Oke. Belajar di RRI Kelas Inspirasi. WhatsApp 081177899830. Telepon 07712700. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 hanya di RRI Tanjung Pinang, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Sahabat RRI masih belajar di RRI Kelas Inspirasi 25 Juni 2020 bersama Kak Odi, seorang pewarta foto atau wartawan foto. Ya Kak Odi ya? Baik. 13 tahun. Wow, itu waktu yang sangat tidak sebentar Kak Odi. Kalau manusia udah SMP ya? Iya. Udah SMP. Nah Kak Odi tadi kan aku juga bilang bahwa tiap profesi apapun itu pasti punya tantangan, punya kendala gitu Kak Odi ya. Kalau dari profesi Kak Odi sendiri, tantangan atau kendalanya itu seperti apa Kak Odi? Kalau tantangan sih memang menantang foto jurnalistik pewarta foto ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi. Nah, kita seperti misalnya motret kerusuhan, demo. Nah, tentu kan itu ada risikonya. Tahu sendiri demo seperti apa, demo kerusuhan seperti apa. Nah, itulah tantangannya. Bagaimana cara kita belajar untuk menjaga diri sendiri. Nah, bukan hanya mendapat sekedar foto bagus, tapi pesannya itu yang disampaikan dari itu. Nah, kalau tantangan sih, itu sih menurut saya tantangan itu ya risiko memang pewarta foto. Nah itulah tantangannya, risiko. Bagaimana kita menghadapi risiko itu, memperkecil risiko. Saya sendiri pernah motret demo PLN dulu ya di Bagar Batu, di kantor PLN. Nah itu kan ada sedikit kerusuhan. Nah itu saya pernah dilempar mungkin karena nggak sengaja kali ya. Terlempar lah berarti ya. Terlempar ya, terkena lemparan kayu waktu itu ya. Itu kena di telinga saya itu waktu itu saya nggak menyiapkan diri sih. Harusnya kan pakai helm. Oke. Nah, itu saya nggak pakai helm, jadi ya begitulah. Jadi ya itu tantangannya. Nah, jadi memang pewarta foto ini beresiko lah, maksudnya beresiko tapi ada enaknya juga. Nah kita misalnya bisa kenal banyak orang, bisa pergi kemana-mana. Nah jadi pewarta foto ini motret semuanya bisa. Pemandangan bisa jadi foto jurnalistik, foto
human interest bisa jadi foto jurnalistik. Nah, yang penting ada medianya, ya media koran, media cetak, elektronik, online. Nah, itu. Jadi foto jurnalistik ini kan motret terus diterbitkan ke media massa. Nah, begitu. Kalau ya. kendala, menurut saya nggak ada kendala sih. Kendalanya sih nggak ada ya. Kalau saya pribadi, saya jalanin aja. Kendala kalau sampai saat ini insya Allah, alhamdulillah nggak ada kendala sih. Kak Odi, Ya mungkin adalah sedikit kendala. Atau gimana Kak? gimana kalau misalnya kita bicara wartawan foto, kita bicara kamera pasti ya. Terus mungkin ada teman-teman yang misalnya pengen jadi wartawan foto atau pengen jadi pewarta foto kayak Kak Odi, tapi mereka merasa bahwa aduh Kak, harga kamera mahal, aku belum kebeli. Tuh gimana kalau saran dari Kak Odi? Begini, kalau foto jurnalistik itu menurut saya, dari yang saya baca-baca, dari referensi yang saya baca, itu foto jurnalistik itu bukan hanya kamera aja, gitu, tapi mata kita. Jadi di sini kita bisa menggunakan kamera pocket, kamera handphone pun bisa, gitu. Nah, tentunya kita harus perlengkapi diri ya. Maksudnya begini, menabung. Nah, menabung. Misalnya, biasa sih kalau misalnya ada kerja di media, itu biasanya kamera disediakan. Difasilitasi ya? Difasilitasi. Okay. Cuman kan kita harus menabung untuk membeli perlengkapan yang lebih profesional. Gear yang lebih keren lah ya? Ya, yang lebih mumpuni. Gitu. Yang menunjang pekerjaan juga ya Kak Odi ya? Betul. Jadi kalau menurut saya sih, saya pernah kamera rusak. Ini nggak ada lagi nih kamera. Ya kita memanfaatkan apa yang ada. Handphone bisa. Kamera handphone bisa. Terus kamera pocket yang murah-murah itu pun bisa. Nggak masalah. Yang penting itu kan foto jurnalistik itu pesan dari foto itu, bukan kameranya. Menurut saya. Ya berarti memang kejelian dari sang yang tukang fotonya ya? Betul. Jadi kita harus betul-betul memikir ide memoto itu harus, misalnya di lapangan, itu kita harus ada ide langsung di situ. Ini mau motret apa, mau motret seperti apa begitu. Jadi bukan asal-asal motret aja. Jadi harus dipikirkan juga idenya seperti apa begitu, angle-nya. Ada istilahnya kalau ada konsepnya lah gitu Kak Odi ya. Betul, konsep. Kita harus punya konsep. Pewarta foto itu harus punya konsep. Gitu. Enggak di suatu kebakaran main asal jepret aja enggak juga gitu ya Kak Odi ya. Enggak, harus dipikirkan nih seperti apa begitu. Mau ngambil dari sudut yang mana barangkali ya. Betul. Angle-nya seperti apa, mau di atas, mau di bawah gitu. Jadi foto jurnalistik ini bukan hanya foto biasa. Jadi foto yang mempunyai pesan. Jadi sudah diterbitkan di koran, nah orang melihat, oh ini pesannya nih, ini pesannya begitu. Bahkan bukan hanya dari artikel, dari foto pun orang udah bisa nangkep nih beritanya apa gitu. Betul, ya Kak Odi ya. Betul, nah, itu inti foto jurnalistik seperti itu. Fotonya tuh bisa bercerita. Betul, foto yang berbicara gitu. Iya. Jadi kadang itu ada, kalau di koran itu ada yang namanya foto lepas ya, foto tunggal ya, foto sendiri, itu tanpa berita. Emang foto aja ya? Foto aja. Jadi ada captionnya sedikit, jadi orang udah tahu, oh ini maksudnya ini gitu. Jadi foto jurnalis itu sebagai media inilah, apa namanya, media kritis. Nah, gitu juga. Misalnya terbit jalan berlubang. Nah, ini misalnya pemerintah baca, oh di sini ada jalan berlubang, jadi makanya ditutup gitu, langsung gitu kan? Iya. Jadi ada kontrol. Betul. Semua orang mungkin bisa moto, tapi nggak semua orang bisa jadi wartawan foto berarti Kak Odi ya? Nggak seperti itu juga bisa. Semua orang bisa jadi pewarta foto. Tapi maksudnya tetap butuh proses yang ya Kak Odi jalanin juga gitu ya? Betul. Harus banyak belajar. Saya sendiri sampai sekarang masih belajar terus. Siap. Nah Kak Odi, terakhir nih buat sahabat-sahabat kita yang lagi dengarkan. Saran mungkin dari Kak Odi, kalau misalnya mereka mau juga menjadi seorang pewarta atau wartawan foto, dari Kak Odi gimana? Oke. Pertama sih, kalau saya fotografi itu bukan hanya sekedar foto bagus, tapi
pesan dari foto itu yang paling penting. Nah, itu yang pertama. Terus kalau mau jadi pewarta foto, nah harus banyak belajar, banyak bertanya sama yang lebih berpengalaman. Nah, begitu. Terus kalau ada misalnya nih kawan-kawan yang mau jadi pewarta foto, mungkin nanti ada pelatihan-pelatihan. Nah, itu harus ikut karena di situ banyak ilmunya. Terus sekarang pun udah canggih, teknologi udah canggih, bisa nyari-nyari di Google. Tinggal diklik aja ada tuh pengertiannya, bisa belajar dari situ. Nah, terus yang paling penting itu buat diri sendiri itu terlihat. Nah, maksudnya gini Bang, terlihat itu misalnya kita motret. Nah, belum ada medianya nih, misalnya mau jadi pewarta foto, ya kan? Nah, kita bisa buat sendiri di media sosial, di Instagram. Nah, buat web sendiri untuk menampilkan hasil-hasil karya kita. Jadi orang tahu dengan kita begitu. Nah, begitu Bang. Jadi terus satu lagi inisiatif. Jadi kalau misalnya udah jadi pewarta nih, nah kita tidak hanya menunggu tugas Bang. Jadi harus inisiatif nih, kita harus memikirkan ide nih, mau motret apa nih. Jadi kita harus sudah pikirkan dulu ini besok mau motret apa nih, gitu. Jadi nggak hanya menunggu tugas gitu. Nah, terus sebelum jadi pewarta foto harus ngumpulin itu yang seperti saya dibilang tadi, portofolio namanya. Nah, portofolio itu ya di Instagram itu kan bisa jadi portofolio tuh. Jadi orang-orang bisa ngelihat, oh ini fotonya, oh ini fotonya. Nah, begitu Bang. Oke. Ya. Nah, terus sahabat kreatif ya, buat yang mungkin pengen jadi pewarta foto atau wartawan foto seperti Kak Odi, tadi udah sedikit dikasih tips gimana jadi supaya bisa ada di posisi itu. Ya memang butuh effort lah, istilahnya kerja keras, proses belajarnya juga lumayan panjang ya. Bahkan Kak Odi yang udah 13 tahun sampai hari ini masih belajar dari berbagai tempat gitu ya istilahnya. Iya. Kak Odi, karena memang bicara ilmu kan terus berkembang juga ya Kak Odi ya. Betul Bang. Pengalaman orang juga beda-beda ya kan. Iya. Bisa kita jadikan pelajaran. Wow, ini menarik banget sih Kak Odi. Karena jujur secara pribadi juga Joji baru tahu kalau orang-orang yang seperti Kak Odi itu disebut pewarta foto. Baru tahu hari ini nih. Iya. Oke, thank you Kak Odi. Ya, siap. Untuk waktu dan pengalamannya dan inspirasinya. Baik. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat kreatif yang mendengarkan siaran kita untuk hari ini ya. Amin. Oke, sukses terus untuk Kak Odi. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya. Amin. Semoga karya-karyanya semakin mantap nih kualitasnya nih. Amin. Oke, thank you Kak Odi. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.